Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang berdoa tolong Mas Agus ya. Ya, siap gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ya Rabbal Alamin. Berdoa selesai. Oke, baik. Hari ini pelajaran pendidikan agama Islam jam pertama. Yang pertama-tama kita absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Mbak Nur mana Mbak Nur? Ancungkan tangannya mana? Saya, Bu. Hadir enggak? Oke. Mbak Rizka mana Mbak Rizka? Saya, Bu. Oh iya. Mas Agus. Oh iya tadi sudah Hadir, ada. Bu. Mas Fajar. Hadir, Bu. Iya, Hadir. terus Mbak Mira. Hadir, Bu. Oke, berarti masuk semua. Sebelum pelajaran, tadi sudah absen, sudah berdoa, mari kita menyanyi dulu. Menyanyi apa ini? Sorak-sorak bergembira, biar pagi kita semangat gitu ya. Harus bergembira selalu. Coba Mbak Mira. Yuk, pimpin jadi dirijen. Yuk, maju ke depan. Teman-teman, mari kita menyanyikan lagu Sorak-sorak bergembira. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira semua. Udah, Bu. Oke, terima kasih Mbak Mira. Silakan duduk kembali. Ya. Anak-anakku semua, hari ini kita mau belajar tentang apa? Coba dilihat di papan di depan ya, LCD-nya yang di depan. Tentang balik. Apa tokwi balik? Nah, nanti kita pelajari apa itu balik secara bahasa, secara Islam bagaimana istilahnya, kemudian tanda-tanda kedewasaannya apa wae. Setelah itu tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan bagaimana, dan kemudian yang terakhir bersuci. Nanti kalau kita bersuci itu bagaimana? Gitu ya. Nah, pertanyaan soalnya. Coba yang nomor 1. Bagaimana cara membedakan laki-laki dan perempuan, Mas Fajar? Dilihat dari fisiknya, Bu. Ya, nek laki-laki pripun? Kalau laki-laki rambutnya panjang apa pendek? Perempuan panjang. Nah, biasanya begitu. Pakai rok perempuan. Ya, kalau laki-laki pakai celana. Nah, kita bahas selanjutnya. Oke, pengertian balik. Bu Sasa mau memberikan materi sedikit saja ya. Yang pertama itu pengertian balik. Bisa dilihat menurut bahasa, balik itu apa? Sampai atau cukup umur. Maksudnya gimana? Di mana seseorang telah sampai di tahap kedewasaan. Dari awalnya kecil, kemudian menjadi seorang yang dewasa. Itu balik menurut Islam. Nah, menurut hukum Islam itu bagaimana? Maksudnya balik itu apabila seseorang telah mengetahui, memahami, dan mampu membedakan antara yang baik dan mana yang buruk. Coba anak kelas 4 ini sudah bisa belum membedakan sepertinya? Baik dan buruk bisa enggak? Bisa ya? Contohnya apa? Nyolong pelem gone tanggane termasuk perbuatan baik apa buruk? Buruk. Ya. Jadi harus izin dulu. Selanjutnya, apa itu taklif? Taklif adalah pembebanan atau beban.
Terus mukallaf itu adalah seseorang yang telah memenuhi beberapa kriteria untuk menyandang kewajiban dari Allah sebagai konsekuensi dari beban taklif. Jadi ketika sudah mengalami balik, maka kita akan mendapatkan beban yang baru, yang awalnya belum dibebankan, belum diwajibkan, sekarang menjadi wajib. Ustazah memberikan pengertian tadi balik dan taklif. Ada yang ingin bertanya? Coba. Tidak ada? Paham ya? Cuma sedikit kok. Lanjut. Sekarang kita mau bagi kelompok. Dieling-eling. Kelompok 1 Mas Agus. Kelompok Ya, Bu. 2 Mas Yono. Kelompok 3 Mbak Mira. Kelompok 4 Mas Wahid. Nah, ini sebagai ketua kelompoknya. Eling-eling. Nah, sekarang Bu Sasa mau kasih materinya, silahkan disimak dulu videonya. Oke? Baik-baik, suaranya terdengar? Dengar, Bu. Dewa, kita bahas tentang perubahan tubuh dan diri remaja yuk siang nanti di taman sekolah. Yuk sayangi diri dan tubuh kita dan hindari perilaku beresiko. Yuk, kita lanjutkan lagi ya. Ya, Bu. Oke. Baik, tadi kan sudah ada kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Bisa saya ulangi ya. Tadi ada kelompoknya Mas Agus, ada kelompoknya Mas Yono, ada kelompoknya Mbak Mira, sama ada kelompoknya Mas Wahid. Gitu. Nah, ini dia tugasnya. Kelompok 1. Tadi sudah kita mengamati, kemudian kita mau mencari solusi, problem based learning. Jadi kita ada masalah, kemudian dari masalah itu kita belajar. Yang pertama, kelompok 1. Ini pertanyaannya, jika temanmu mengalami haid di kelas, apa yang kamu lakukan? Terus yang kelompok 2, jika kamu mengalami mimpi basah, apa yang kamu lakukan? Terus kelompok 3, bagaimana cara mandi junub? Kelompok 4, bagaimana hukum khitan bagi laki-laki dan perempuan. Ini silahkan, kalian kan tadi sudah berkelompok, duduk di tempatnya masing-masing sesuai kelompoknya, bisa mencari sumber dari manapun, dari buku, panduan bisa, dari modul bisa, dari buku paket bisa, semuanya boleh dicari, gitu ya. Yuk, sekarang kita kerjakan tugasnya. Yuk, waktunya kita kasih 30 menit ya. Ya, Harus Bu. didiskusikan. Ya, dari pengamatan kalian tadi, dari video tadi, diamati terus gimana solusinya dari masalah-masalah yang Bu Sasa kasih di LCD ini, ya. Kemudian kalau sudah kalian kumpulkan datanya dari jadi sebuah seperti portofolio gitu ya. Tadi Bu Sasa sudah bagikan folionya kan, silakan nanti ditulis di situ, tulis nama kelompoknya dan hasil diskusinya, gitu nggih? Oke. Ya. Yuk. Ya, Bu. Sekarang coba Mbak Rizka, kelompok 1 ya? Ya, Bu. Ya, yuk. Jika Silakan. temanmu mengalami haid di kelas, apa yang kamu lakukan? Yang kita lakukan yaitu menunjukkan empati, Bu, memberi pengertian, memberikan dukungan, seperti contohnya ngasih jaket, nanti buat nutupin, kayak gitu, Bu. Habis itu dicarikan pembalut, kemudian dicarikan ganti rok di kantor, Bu. Oke. Itu. Ya, sip. Oke, pintar sekali. Lanjut, kelompok 2. Mas Yono. Baik, Bu. Saya mewakili kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi. Ya. Jika saya seorang Muslim dan mengalami mimpi basah untuk pertama kalinya, berikut beberapa tindakan yang akan saya lakukan. Yang pertama, tetap tenang dan mengingatkan diri bahwa itu merupakan sesuatu yang wajar. Kemudian yang kedua, mencari perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, membersihkan diri dengan cara mandi junub. Kemudian yang keempat, berpikir positif dan mengambil pelajaran. Dan yang kelima, berkonsultasi dengan sumber yang dapat dipercaya, Ibu. Sampun. Oke, sip, mantap. Lanjut, kelompok 3. Mbak Mira. Iya, Bu.
cara mandi junub. Yang pertama adalah membaca niat dalam hati atau membaca doa. Lalu yang kedua, basuh kedua telapak tangan 3 kali hingga bersih. Lalu membersihkan alat kelamin hingga bersih. Melakukan wudhu. Lalu mengguyur kepala 3 kali dengan rata. Lalu mengguyur tubuh dari bagian kanan, lalu ke bagian kiri. Terus menggosok tubuh dengan tangan. Ya. Udah, Bu. Ya, terakhir gebyur lagi gitu ya. Oke. Digosok tok ora digebyur, lengket. Ya, lanjut yang kelompok 4. Mbak Winarsi dari kelompok BBB. Mana Mbak Winarsi? Iya, Bu, di sini. Oke, coba dipresentasikan. Oh, kalau menurut kelompok kami, Bu, kan khitan itu apa ya? Itu membersihkan. Jadi membersihkan tempat-tempat yang kotor itu, Bu, di tempat itu. Terus jadi itu menurut kami boleh apa ya? Itu loh, Bu, yang sunnah. Sunnah menurut kelompok kami itu, Bu. Ya, oke. Terima kasih ya. Itu tadi bagaimana hukum khitan. Bu Sasa luruskan, nggih. Hukum khitan itu bagi laki-laki itu sunnah muakkad karena biar tidak terjadi najis, biar kotorannya bisa bersih sehingga badannya suci. Kalau yang perempuan itu kalau kata dokter lebih baik tidak dilakukan. Gitu. Nah, refleksi hari ini adalah kita tadi belajar tentang apa saja? Tentang balik, tentang ciri-ciri atau tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan. Ya, terus apa lagi? Ini tanda-tanda balik laki-laki, ada ihtilam, keluarnya sperma atau mani. Yang kedua, telah sampai umur 15 tahun. Yang ketiga, telah tumbuh bulu di kemaluan sama di ketiak gitu. Terus balik bagi perempuan telah sampai usia 9 sampai 15 tahun sama tumbuh rambut, kemudian ada tambah haid dan ihtilam atau keluar air mani. Nah, ini tadi yang Mbak Aisyah bilang sudah betul ya, tata cara mandi wajib. Kemudian nah, kenapa kok kita itu harus tahu gimana mandi wajib itu? Karena melakukan mandi wajib itu akan berefek pada nanti ketika kita beribadah. Kalau badan kita tidak suci, maka ibadah kita menjadi tidak sah. Gitu nggih. Ada yang ditanyakan? Sudah paham semua ya? Masya Allah, pinter kabeh. Bu. Amin. Nah, waktunya karena kita tadi sudah mencari solusi dari masalah, kita mengerjakan tugas. Nah, tugasnya ini silakan dicatat di buku tulis, kemudian dikerjakan. Nah, hanya ada 5 soal, gitu. Ya, kemudian dikumpulkan. Nah, ini kan cuma sedikit, ini jawabannya sederhana saja, gitu ya. Nanti Bu Sasa nilai, gitu. Oke, Bu. Ya. Oke, sudah selesai. Oke, kesimpulannya hari ini tadi adalah, coba Mbak Winarsi mengulangi kesimpulannya hari ini. Intinya saja ya, Mbak ya. Kesimpulannya hari ini kita belajar tentang tanda-tanda balik. Balik menurut bahasa tadi itu, Bu, sampai atau cukup umur. Terus tanda-tanda balik bagi laki-laki itu ada 3. Ada ihtilam, terus umurnya 15 tahun, kemudian tumbuh bulu di kemaluan. Terus tanda-tanda balik bagi perempuan itu tadi yang Bu Guru sebutkan ada 4. Yang pertama umurnya sudah 9 tahun, terus tumbuh bulu di kemaluan, terus sudah haid, terus keluar
air mani juga. Yang terakhir, tata cara mandi wajib. Atau kalau tadi apa ya, Bu Guru tadi bilangnya ya? Mandi junub. Junub, ya betul. Itu mandi yang Fungsinya untuk apa? dilakukan untuk membersihkan hadas besar. Oke, mantap Mbak Winarsi. 100. Oke, sip. Lanjut. Nah, karena tadi kita sudah selesai pembelajarannya dari awal sampai akhir, sudah penilaian dan sebagainya. Nah, ini di akhir pembelajaran hari ini. Nah, untuk minggu depan, kita akan melanjutkan materi balik ini. Tadi sudah materi balik secara fikih, secara Islam. Nah, besok itu kita akan mempelajari tentang materi balik menurut pandangan ilmu biologi. Nah, di akhir kata ini sudah ya, semuanya sudah paham? Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada ya? Tidak, Bu. Oke. Sekarang kita mau berdoa dulu. Coba ada Mas Fajar? Bu. Fajar, iya. Dipimpin berdoanya yuk. Baik teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.